Selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi Kakak Tama. Ya, pagi hari ini sekolah minggu kita akan mulai bersama-sama. Sekolah minggu tanggal 27 Juni 2021. Nah, semua sudah makan? Sudah mandi? Semua duduk yang rapi, kita akan mulai ibadah kita. Ya, kita akan bersama-sama memuji Tuhan, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, terima kasih. Kita mau siapkan hati kita mau berdoa. Semata mata, lipat tangan, tunduk kepala. Dengan siap yang baik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi hari ini kami akan datang kepada Tuhan untuk memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Ya, adik-adik, kita akan berikan persembahan. Siapkan uangnya dan kotak persembahannya. Semuanya sudah? Ya, kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sekali lagi ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Ya, terima kasih untuk persembahannya. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik semua yang sudah memberikan persembahan. Kita akan menyiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita memuji Tuhan bersama-sama. Dengar Dia panggil nama saya. Ya. Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus sama cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi kita akan nyanyikan dengan sikap berdoa semuanya ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus sama cinta pada saya. Oh
giranglah. Ya, kita akan berdoa. Tutup mata, lipat tangan, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada pagi hari ini kami akan mempersiapkan hati kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati guru kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini bertemu lagi dengan Mbak Naning. Hari ini kita mau dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhannya berjudul bertekun. Nah, adakah anak-anak sini sudah tekun? Apa itu tekun? Mari kita mau lihat bersama-sama dalam firman Tuhan pagi hari ini ya. Pagi hari ini Mbak Naning ambil dari kitab Daniel 3 ayat yang pertama sampai 30. Nanti anak-anak boleh membaca setelah selesai sekolah minggu, dibaca ulang lagi kembali ceritanya dengan baik. Mbak Naning mau bercerita, anak-anak mendengarkan dengan baik. Dengarkan baik-baik, telinganya dibuka semuanya supaya bisa dengar dengan baik. Oke, Mbak Naning punya cerita tentang seorang tokoh dalam Alkitab. Nah, siapa yang kenal dengan Raja Nebukadnezar? Wah, siapa itu Raja Nebukadnezar? Raja Nebukadnezar adalah orang yang berkuasa, orang yang memiliki tahta. Dia punya rakyat yang banyak. Nah, pada suatu kali dia membuat patung emas. Wah, kalau patung emas berarti itu besar. Namanya patung itu besar. Kita lihat patung emas. Wah, patung emasnya tingginya seberapa ya? Tingginya 60 hasta. Wah, tingginya tinggi sekali. Nah, kita tahu bagaimana seorang raja memiliki kekayaan harta yang cukup banyak sehingga dia bisa membuat apapun yang dia inginkan. Kenapa dia buat patung ya? Dia buat patung untuk rakyat supaya mereka bisa menyembah pada patung. Apa? Kenapa dia ingin semua rakyatnya menyembah sama patung? Nah, dia memerintahkan semua orang-orang, bahkan semua rakyatnya untuk datang. Ketika mereka mendengar bunyi musik atau bunyi kecapi, bunyi seruling, diminta semua rakyatnya untuk datang dan menyembah kepada patung. Nah, anak-anakku semuanya, kenapa mereka menyembah patung? Supaya apa? Maksudnya Raja Nebukadnezar itu kenapa ya? Kok disuruh menyembah patung? Ayo kita mau lihat bersama-sama kenapa mereka suruh menyembah patung. Semua rakyatnya datang. Ketika bunyi seruling, bunyi kecapi, musik genderang, duang-duang, mereka suruh datang dan tunduk menyembah patung. Kalau tidak ada yang mau menyembah dan tunduk kepada patung, dia mau dimasukkan dalam api yang menyala-nyala. Wah, dia akan dibakar, dia akan dihanguskan, dia akan dibunuh melalui api yang menyala-nyala. Nah, ketika bunyi seruling, bunyi musik semua sudah semua rakyatnya datang untuk sujud menyembah patung. Wah, kenapa orang ini menyembah patung? Ada 3 orang yang tidak mau menyembah dan sujud pada patung. Ada yang tahu? Yang pertama namanya siapa? Iya, Sadrak. Yang kedua, Mesak dan Abednego. Raja marah. Kenapa kalian tidak mau sujud menyembah patung yang aku buat? Terus dia bilang sama tentaranya, bilang begini, tolong pengawal, tangkap 3 orang itu untuk dia boleh menyembah sujud. Sadrak dan Abednego ditangkap oleh tentara itu, adik-adik. Setelah itu dia ditangkap, diikat badannya dan dibawa ke hadapan raja. Ditanya, kenapa kalian tidak mau menyembah patung yang aku buat? Kenapa?
Sadrak Abednego hanya berkata, "Saya hanya menyembah kepada Tuhanku saja. Tuhanku yang layak untuk disembah, bukan patung raja." Wah, raja itu sangat marah sekali dan raja itu semakin geram. Ini kamu salah, kamu harus mengikuti peraturanku. Dia bilang begitu. Sadrak, Mesak, tetap bersikukuh kuat bahwa dia hanya menyembah Tuhan. Ikat dia, lemparkan dia ke perapian. Akhirnya tentara itu membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego masuk ke dalam perapian. Wah, rakyatnya tercengang. Wah, aduh, kasihan mereka dibakar. Dari rakyatnya ketakutan, rakyatnya bingung. Semua melihat Sadrak, Mesak, Abednego dibawa ke perapian. Kemudian dia dibawa dan dimasukkan. Semua rakyat tertunduk mengalami ketakutan melihat Sadrak, Mesak, Abednego dibakar. Kemudian tiba-tiba gemuruh. Ada malaikat datang ke dalam perapian melihat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kira-kira terbakar enggak adik-adik? Terbakar enggak? Kita lihat. Malaikat Tuhan datang ke dalam perapian dan melihat Sadrak, Mesak, Abednego, dan mereka diselamatkan. Kemudian setelah beberapa jam waktu, dibukalah perapian dan mereka keluar. Wow! Mereka masih utuh. Mereka masih utuh dengan pakaiannya, dengan rambutnya masih ganteng-ganteng, masih indah. Mereka tidak sedikit pun terbakar. Wow, luar biasa adik-adik. Tuhan sangat mengasihinya. Kenapa? Sadrak, Mesak, Abednego orang yang tekun di dalam Tuhan, orang yang taat di dalam Tuhan, karena dia rajin berdoa. Dia selalu menyembah Tuhan, bukan menyembah hal-hal yang lain. Patung, tidak. Benda-benda yang lain, tidak. Ataupun pohon-pohon, tidak. Dia hanya menyembah Tuhan saja, tidak ada yang lain. Dia hanya menyembah Tuhan saja. Ketika itu mukjizat Tuhan datang mengutus malaikat untuk menyelamatkan mereka. Dan Raja Nebukadnezar pun tercengang. Tercengang adik-adik melihat, wah, Sadrak, Mesak, Abednego selamat. Berarti Tuhan mereka Tuhan yang besar, Tuhan yang maha kuasa, yang sanggup menyelamatkan mereka. Akhirnya Raja Nebukadnezar pun sadar bahwa Tuhan yang disembah oleh Sadrak, Mesak, Abednego mempunyai kuasa. Untuk itu adik-adik semua, kita patut meneladani Sadrak, Mesak, Abednego untuk selalu bertekun di dalam doa, bertekun di dalam ibadah, bertekun dalam kehidupan sehari-hari. Taat memuji Tuhan, taat kepada Tuhan, dan yakin mukjizat Tuhan, percaya kepada Tuhan pasti akan terjadi buat kita semua yang percaya kepadanya. Amin. Kita akan berdoa adik-adik untuk firman Tuhan dan menutup sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Jadikan kami anak-anak yang selalu tekun, taat kepada Engkau Tuhan, supaya kami bisa melihat kasih setia Tuhan dan kuasa Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Ya, terima kasih untuk firman Tuhan dari Bu Naning. Saat ini kita akan menghafalkan ayat Alkitab kita dalam Yakobus 1 ayat 3. Mari kita baca bersama-sama dengan 3, 2, 1. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Oke, jadi buat adik-adikku semua, sekolah minggu untuk tetap menghafalkan dan jangan lupa untuk mengambil video, direkam dan dikirimkan di grup sekolah minggu. Oke. Jadi kakak Atli akan ulangi sekali lagi. Yuk bersama-sama kita buka Yakobus 1 ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Oke. Terima kasih
sudah melihat sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati.